Shizuka yang sedang dilanda masalah sudah memanggil Sasaki untuk membantunya agar segera datang. Sesampainya di hotel tempat dia tinggal, Sasaki bisa menemukan semua barang sudah rusak berserakan seperti terkena serangan. Benar saja, tiba-tiba Sasaki yang sedang melihat-lihat sekitar kamar ada ditembaki oleh sniper dan pasukan yang mendobrak pintunya yang langsung menembaki mereka secara serentak. Pichan yang menyadari hal itu, untung saja langsung bisa mengeluarkan skill perisai untuk melindungi dari serangan. Sasaki dengan tenang melihat situasi dan menemukan Shizuka yang sedang bersembunyi di dalam kamar dengan luka pada perutnya. Tentu Sasaki langsung saja menggunakan skill heal untuk menyembuhkan luka Shizuka. Kekuatan ini memang sangat diinginkan oleh Biro pastinya, kata Shizuka. Tapi Sasaki masih dengan santai ngomong kalau sampai dibocorin dia akan marah. Shizuka menjawab, tentu saja dia tidak akan membocorkannya karena dia juga masih terikat dengan kutukan dari Pichan. Meskipun sudah disembuhkan, keadaan mereka masih tidak aman karena ternyata yang menyerang Shizuka adalah pembersih dari organisasi lamanya yang mengincar Shizuka karena sudah berpindah tempat kerja atau bisa dibilang berkhianat. Apalagi Shizuka pas banget sedang mengerjakan misi yang diberikan oleh Biro dan targetnya itu adalah orang di dalam organisasi lamanya. Sasaki kaget dong dan bertanya apakah dia masih mau ngerjain misi di situasi yang genting kayak sekarang. Tentu saja Shizuka tetap ingin lanjut karena ini namanya yang sedang mencari celah dalam kesempitan. Tiba-tiba para pembersih makin parah untuk mengincar mereka sampai menghancurkan tembok. Dan ada petinggi dari organisasinya yang tiba-tiba datang dan menyapa Shizuka. Si petinggi ini bisa dibilang orang yang ada di puncak grup organisasi Shizuka yang lama, alias ketuanya gitu deh ya. Walau penampilannya seperti Wibu No Lab, tapi gitu-gitu dia memiliki kemampuan yang cukup keren. Karena dia bisa menciptakan barang yang dia khayalin jadi kenyataan. Kita sebut saja dia sebagai Om Wibu. Dia langsung saja menyapa Shizuka sambil bercanda dengan menanyakan siapa om-om di sebelahnya. Apakah dia sedang mencari sugar daddy? Shizuka menjawab bahwa karena godaan dari dalam sangat kuat, jadi dia akhirnya mencari sugar daddy deh jadinya. Om Wibu langsung menawarkan apakah Shizuka ingin kembali bersamanya. Namun Shizuka menjawab tetap tidak mau kembali. Hal itu disayangkan oleh Om Wibu, makanya mereka harus berpisah di sini. Karena itu, dia langsung saja menggunakan skillnya untuk membuat cloningan dari Shizuka. Karena si Om Wibu ini sudah mengerti seluk-beluk dari kekuatan Shizuka, jadi dia bisa membuat cloningan dari semua orang yang dia ketahui melalui bayangannya. Apalagi Om Wibu ini kan petinggi yang mengawasi semua anggota organisasi beserta kekuatannya ya. Sasaki yang melihatnya langsung mengerti bahwa dia tidak ada gunanya jika mereka bertarung. Karena jika bertarung sekalipun, cloningan yang dibuat oleh Om Wibu tidak akan ada habis-habisnya. Makanya Sasaki minta ke Pichan untuk mulai menteleportasikan mereka ke tempat lain sebagai cara untuk kabur dulu. Untungnya, Pichan langsung saja memindahkan mereka ke gudang tempat biasa mereka berkumpul. Shizuka langsung aja mengeluh bahwa dia kelihatannya tertipu dan bingung seakan-akan pergerakannya sudah diprediksi. Sasaki langsung berpikir orang yang tahu soal misinya hanya petinggi dari biro dan satu adalah si manajer. Pichan ada menanyakan bagaimana syarat untuk si Om Wibu untuk menggunakan kekuatannya. Apakah dia bisa menggunakan fenomena alam dengan khayalannya? Kalau kata Shizuka, seharusnya dia tidak bisa menggunakan fenomena alam seenaknya. Shizuka juga menegaskan bahwa misi kali ini kelihatannya akan jadi semakin sulit. Dia juga memberikan saran ke Sasaki dan Pichan, jika mereka bisa membantunya untuk masuk ke biro, dia akan membantu transaksinya untuk kedepannya. Mau sesusah apapun akan tetap dia temani. Alias, Shizuka akan menjadi bawahan Sasaki. Namun, Sasaki sendiri yang memiliki pandangan yang berbeda. Dia ingin Shizuka menjalani perjanjian yang setara dengannya dalam bisnis. Jadi, mereka akan jadi partner dalam transaksinya ya. Tiba-tiba aja, ketika sedang ngobrol, Om Wibu datang dari langit untuk menghampiri mereka. Kelihatannya, si Om Wibu menggunakan skillnya untuk menciptakan orang yang bisa membuatnya terbang. Sasaki langsung bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu tempat itu. Om Wibu mengatakan, teman baiknya lah yang memberitahukan tempat persembunyian mereka. Hal itu membuat dugaan Sasaki sempurna. Karena dia langsung bilang kalau dia tidak menyangka bahwa Om Wibu memiliki koneksi dengan biro ternyata. Tentu saja hal itu membuat Shizuka kaget ketika mendengarnya. Makanya pergerakan mereka sudah terbaca secara keseluruhan. Sampai-sampai saat Elsa datang aja, mereka sudah pasti mengetahuinya.
Sasaki ada menduga hubungan antara Om Wibu dengan manajer Akutsu adalah untuk mengincar kehancuran antara kedua belah pihak yang membuat Sasaki tidak ingin memikirkannya lagi. Pichan langsung minta maaf, seharusnya dia memikirkan pemindahannya lebih matang lagi dan akan memulai berteleportasi untuk pindah ke tempat lain. Om Wibu yang menyadarinya langsung menyerang mereka dengan banyak granat untuk menghambat pergerakan mereka juga untuk tidak kabur. Untungnya aja, Pichan dengan sigap langsung menahan ledakan dari granat dengan perisai yang digulung dengan banyak granatnya. Setelah selamat dari ledakan, Sasaki menanyakan kepada Pichan apakah dia tahu kalau itu adalah granat. Pichan menjawab bahwa internet itu luar biasa. Dia jadi tahu banyak hal. Makanya, Sasaki dan Pichan langsung ngobrol serasa dunia mereka sendiri, di mana Sasaki langsung menawarkan untuk membeli smartphone untuk Pichan nantinya, yang membuat Pichan jadi kegirangan. Baru deh, Pichan yang mulai fokus ada menanyakan apakah dia boleh menghabisi si Om Wibu. Kata Shizuka, boleh-boleh aja, kalau bisa mah ya. Makanya, Pichan minta Sasaki dan Shizuka diam aja di situ. Jadi biar Pichan aja yang bertarung. Sasaki dari belakang hanya bisa terpukau ketika melihat Pichan yang mulai membuka mode bertempurnya. Om Wibu langsung aja menggumam mantra yang mirip dengan mantra sihir. Tentu langsung saja setelah membaca mantra, dia langsung bisa mengeluarkan serangan api seperti fire bullet. Pichan langsung saja menetralkan serangannya dengan mudah. Sasaki yang melihatnya langsung aja kaget dengan serangan Om Wibu dan mulai menanyakan ke Shizuka. Karena katanya kan, dia tidak bisa menciptakan fenomena alam, tapi kok dia bisa menyerang dengan sihir. Shizuka juga menyadarinya bahwa ternyata itu adalah mantra dari game yang sering dia mainkan. Sasaki menduga bahwa ada item yang bisa membuat player menggunakan sihir. Makanya, ternyata benar, Om Wibu bisa menggunakan sihir setelah menciptakan cincin sihir dari skillnya yang terbuat dari game juga, yang membuat Shizuka terkaget-kaget sambil terpukau. Tapi Sasaki malah nanya ke Shizuka kalau dia itu kurang dapat dipercaya sama orang-orang di organisasi lamanya ya. Om Wibu tentu saja langsung menggunakan sihir besar untuk menyerang Pichan, di mana Sasaki langsung merapal mantra untuk membuat perisai untuk melindungi dirinya dan Shizuka. Pichan masih dengan mudah untuk menghilangkan sihir Om Wibu yang membuatnya berteriak curang ke Pichan. Akhirnya, Pichan memulai serangan balasan dengan menggunakan fireball yang cukup besar daya efeknya. Om Wibu langsung dengan sigap membuat cincin baru yang membuat sihir perisai karena serangannya tidak mempan. Om Wibu langsung membuat pedang yang bisa menghilangkan keberadaan seseorang. Sasaki langsung saja memperingatkan Pichan atas pedang yang dibuat oleh Om Wibu itu sangat berbahaya. Langsung aja, Om Wibu menyerang Pichan dengan bantuan dari karakter yang dia buat. Meskipun ditahan, ternyata dia masih pintar untuk menusuk Pichan dari belakang. Tapi pedang itu tidak mempan untuk menghilangkan Pichan. Malahan, skill Om Wibu lah yang menghilang. Alias, Pichan memutarbalikan sihir penghilangnya. Karena semakin tidak masuk akal dan merasa tidak bisa melawan lagi, Om Wibu ini langsung aja menyerah dan tidak mau bertarung lagi. Dia tidak mau bertarung dengan nyawanya. Makanya dia memperbolehkan Shizuka untuk masuk biro aja. Sasaki langsung menggunakan inisiatifnya sebagai pembisnis untuk berbicara dengan Om Wibu. Sama seperti pertama kali dengan Shizuka, dia menawarkan kerjasama yang baik antar mereka. Atau hubungan yang harmonis lah ibaratnya. Jadi, di sisi Om Wibu untuk memberitahukan bahwa Shizuka sudah dikeluarkan dari organisasi mereka ke si manajer. Ditambah, Sasaki ingin saling merahasiakan kekuatan Sasaki dari biro pemerintahnya. Keuntungannya adalah Sasaki tidak akan menyerang organisasi mereka karena mereka cukup menjalin kerjasama dan latar belakang Shizuka yang cukup punya banyak histori yang bisa mempererat hubungan mereka. Makanya Om Wibu hanya bisa menerima aja karena tidak punya pilihan lagi. Nah, setelah dia pergi, Shizuka langsung aja melanjutkan perjanjiannya untuk akan membantu Sasaki dalam segala halnya. Saat ngobrol, ada Hoshizaki yang menelpon untuk mengabarkan bahwa Sasaki dan Shizuka diminta untuk kembali ke markas karena ternyata ada gadis penyihir yang sedang menyerang mereka.
Sesampainya Sasaki di tempat kejadian, suasana di gedung biro memang sedang tegang. Untungnya aja warga di sekitaran lokasi sudah dievakuasi dengan alasan ada ancaman bom di tempat markas bironya. Tapi aslinya, 1 jam yang lalu, si gadis penyihir sedang mulai menyerang markas biro. Helikopter yang dipakai oleh Sasaki dan Shizuka ketika sedang melihat lebih dekat ke arah gedung, langsung aja ditembaki serangan laser dari si gadis penyihir. Sasaki teringat dengan kata-kata si gadis penyihir yang akan menghabisi semua pengguna kekuatan super, dan berharap dia sempat untuk menanggulanginya. Ketika sudah mendarat, Hoshizaki langsung menelpon Sasaki untuk mencari tahu lokasi mereka sedang di mana dan diperintahkan untuk segera menuju TKP aja. Sebelum berangkat, memang Sasaki ada mulai berpikir bagaimana cara untuk melawan para gadis penyihirnya. Masalahnya memang Pichan yang sudah diantar ke rumah, jadi tersisa Shizuka dan Sasaki aja. Kalau ada Pichan memang bisa lebih mudah untuk melumpuhkan para gadis penyihir. Namun, Sasaki masih tetap harus merahasiakan keberadaan si Pichan. Di sisi Hoshizaki yang sedang bersama dengan timnya, langsung aja menyerang gadis penyihir, yang ternyata ada membawa temannya yang sama-sama seorang gadis penyihir juga. Serangan demi serangan dilancarkan, dan pihak dari biro hanya bisa bertahan dan menyerang sedikit-sedikit saja. Walaupun, tentu saja serangan mereka tidak mempan, karena si gadis penyihir ada menggunakan skill perisai yang cukup merepotkan. Untungnya aja, udah ada Sasaki dan Shizuka yang sudah sampai dan mulai berpikir rencana apa yang harus mereka lakukan. Rencana baru akhirnya terbentuk di mana Sasaki ada menyarankan untuk membuat air di dalam pelindung untuk membuat pelindungnya itu dibuka sedikit. Dan saat itulah, Shizuka bisa datang untuk menyentuh si gadis penyihir dan melumpuhkannya. Awalnya, Shizuka agak skeptis. Karena memang skillnya Sasaki itu apakah bisa menciptakan air. Dan sekalipun bisa, seharusnya cukup sulit untuk memakai kekuatan super untuk menciptakan air di dalam pelindungnya. Untungnya aja kan ya, kekuatan Sasaki itu bukan kekuatan super, melainkan sihir itu sendiri. Sebelum mulai, memang sudah ditekankan pada Shizuka untuk tidak membunuh dan hanya melumpuhkan saja. Karena jika berhasil, Shizuka bisa diakui oleh anggota kelompok yang lain atas kontribusinya. Ketika mendengar hal itu, tentu saja membuat Shizuka menjadi senang hati. Sasaki langsung aja memberikan tanda ke si manajer untuk menjalankan rencananya. Langsung aja Hoshizaki diperintahkan untuk langsung menyerang bersama dengan timnya sebagai pengalih perhatian dari para gadis penyihir. Saat lengah, langsung aja Sasaki yang sudah berada di dekat mereka mengeluarkan sihir membuat air di dalam perisai. Karena panik, tentu saja si gadis penyihir ada membuat lubang untuk mengeluarkan air. Namun, hal itu membuat Sasaki semakin membuat sumber air dalam perisainya semakin banyak. Ditambah, lubang yang dibuat untuk mengeluarkan air itu langsung dibekukan, yang membuat para gadis penyihir semakin panik. Tidak berkutik, disitulah Shizuka langsung menghampiri mereka dan mulai mau menyerap kekuatan dari gadis penyihir yang berambut pink. Walau agak susah pada awalnya, akhirnya Shizuka berhasil untuk membuat gadis penyihir rambut pink pingsan. Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa, si gadis penyihir yang baru ada langsung menyerang dan kabur karena tidak bisa melawan lagi akibat temannya yang sudah pingsan. Setelah ancaman gadis penyihir menghilang, para anggota biro langsung aja mengacungkan senjata ke arah Shizuka karena dianggap masih seorang penjahat. Shizuka langsung bingung kenapa malah mengacungkan senjata ke orang yang paling membantu dalam serangan kali ini. Ketika melihat itu, Sasaki langsung bilang ke semua timnya untuk menurunkan senjatanya karena Shizuka sudah bukan musuh mereka lagi. Orang yang ditunggu-tunggu akhirnya pun datang, yaitu adalah si manajer. Dia ada mengatakan bahwa kalau bisa, dia ingin menangkap gadis penyihir. Namun atas bantuan dari rencana Sasaki, mereka bisa meminimalisir kerusakan dan bisa memanipulasi media dengan mudah akibat kejadian ini. Si manajer ada mengatakan kalau kelihatannya ada informan yang memberikan informasi ke para gadis penyihir. Apalagi ada satu gadis penyihir baru yang belum diketahui siapa dan bagaimana dia bisa sampai di situ. Tapi yang pasti kelihatannya ada sponsor hebat yang digunakan oleh para gadis penyihir hingga mereka berani untuk menyerang biro kekuatan super pemerintah.
Shizuka juga ada berpendapat ada kemungkinan bahwa gadis penyihir akan menyerang lagi, dan pastinya Biro harus bisa menambah kekuatan tempur yang membuat si manajer juga menyetujui dan memberikan selamat kepada Shizuka bahwa dirinya sudah diterima di Biro Kekuatan Super pemerintah. Walau belum resmi, tapi dia sudah bisa diterima oleh si manajer. Tentu saja si manajer masih memerintahkan Sasaki sebagai orang yang akan mengawasi Shizuka, dan dia pun akan menerima pelatihan lagi bareng sama Sasaki. Ketika mendengar hal itu, tentu saja membuat Shizuka cukup senang karena bisa bareng Sasaki lagi. Setelahnya, si manajer ada meminta Sasaki untuk bertemu di kantornya. Selama di kantor, memang Sasaki dicecar banyak pertanyaan dari kekuatannya yang bisa menciptakan air. Sasaki menyangkal bahwa dia memang bereksperimen dengan kekuatannya yang bisa berkembang setiap saat, sesuai dengan teori yang dia pelajari di biro. Manajer ada juga menanyakan mengenai keberadaan Sasaki dan Shizuka yang berada di tempat yang aneh dan bertanya apakah ada masalah dalam menangani Shizuka. Dalam pikiran Sasaki, ngapain lagi si manajer masih nanya, padahal kan dia juga udah tahu ya seluk-beluk cerita dari si Om Wibu. Tapi tentu Sasaki menjawab bahwa mereka sedang bermasalah dengan organisasi lamanya dan memang si manajer hanya minta Sasaki untuk membuat laporan saja nanti. Sepulangnya Sasaki dari tempat kerja, dia langsung saja berbelanja seperti biasa, dan sesampainya di rumah, dia pun ada bertemu dengan si Otonari yang duduk di depan pintu dan menyapanya. Dia ada ditanyakan oleh Otonari bahwa di hari-hari sebelumnya, dia ada mendengar suara remaja di kamarnya. Dia beralasan bahwa itu adalah suara dari temannya yang laki-laki juga, dan sering datang ke rumah. Tentu Otonari langsung lega ketika mendengarnya. Sasaki pun langsung memberikan tambahan makanan untuk Otonari, seperti biasa. Ketika ingin masuk, Sasaki juga mulai berpikir bahwa nantinya dia harus memikirkan untuk masa depan juga, agar dia bisa pindah ke kamar yang lebih besar dan menambah keamanan di dalam rumah. Ditambah dia juga ingin memberikan kamar yang luas untuk Pichan. Seperti biasa, untuk melepas penatnya dari kejadian hari itu, Sasaki dan Pichan akhirnya bisa rehat untuk istirahat dengan makan daging kesukaan Pichan, sambil memikirkan kejadian yang selama ini terjadi. Tentu saja, hal itu membuat Sasaki bersyukur bahwa dia bisa hidup dengan Pichan sekarang, dan menikmati hidupnya yang semakin nyaman. Setelahnya, Pichan baru memberikan informasi dari penelitiannya mengenai perbedaan waktu antara dunia lain dan Jepang. Semakin sempit, alias semakin berubah untuk menyesuaikan waktu yang terjadi di dunia lain dan Jepang menjadi hal yang sama atau berbenturan. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba ada suara benturan di dinding yang membuat Sasaki menyalakan TV. Tapi saat dia lihat, ternyata ada berita mengenai kemunculan monster yang kata Pichan itu adalah Lizardman, yang membuat Sasaki bingung. Kok bisa muncul Lizardman di Jepang? Di endingnya, memang ada yang bisa menjadi ancaman di cerita kedepannya ya. Itu adalah Otonari-san yang bisa melihat ayah atau ibunya atau cowok bandel ya yang tergeletak meninggal dan disamperin oleh seorang laki-laki yang mengatakan kalau dia itu adalah iblis. Si iblis ini ada memintanya untuk menggantikan dirinya dalam rangka melawan malaikat dari sekarang. Itulah ending dari Sasaki to Pichan season 1, jadi mungkin bisa menunggu lagi cerita lanjutannya.